Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Mas Riani, saya akan mempresentasikan bagaimana menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Untuk PPL 1 saya berlokasi di SMKN 1 Surian Tengah dengan alamat Jalan Garuda, Desa Sukamaju B1, Sukamandang, Kecamatan Surian Tengah, Kalimantan Tengah. Dan lingkup pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi untuk meminta dan memberi informasi terkait jati diri dan keluarga dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tanggal pelaksanaan PPL 1-nya ini pada tanggal 27 Agustus 2022. Adapun latar belakang masalah dari praktik pembelajaran saya adalah yang pertama, motivasi belajar siswa yang rendah, yang kedua, peserta didik kurang percaya diri saat berkaitan dengan pengucapan atau pronunciation yang sulit dan kosakata atau vocabulary yang kurang. Kemudian yang ketiga, guru masih kurang menguasai metode-metode mengajar yang inovatif, dan yang terakhir yaitu tidak berminatnya peserta didik untuk memakai teknologi sebagai pembelajaran. Praktik ini penting untuk dibagikan karena sebagian besar masalah yang sudah saya sebutkan tadi merupakan masalah yang banyak dialami para guru, sehingga diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan motivasi bagi rekan guru lainnya. Juga bisa menjadi refleksi bagi diri saya sendiri agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik dan menyenangkan bagi peserta didik. Sedangkan peran dan tanggung jawab saya sebagai guru di sini adalah melakukan pembelajaran yang inovatif, menggunakan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu pengajaran dan mampu mengintegrasikan berbagai media belajar dan sumber belajar yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan yang kompeten dan berpikir kreatif. Ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu yang pertama, karakteristik setiap peserta didik yang berbeda, sehingga tidak semua bisa langsung merespon dengan baik saat diberikan motivasi atau semangat. Kemudian, di mana peserta didik merasa malu dan takut ditertawakan teman apabila membuat kesalahan, sehingga peserta didik memutuskan menjadi pasif dan tidak berani bersikap aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Bahkan terkadang membaca pun dengan terbata-bata dan dengan suara yang sangat pelan. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu di mana guru berupaya untuk menggunakan metode mengajar yang inovatif, namun terkadang sarana dan prasarana tidak mendukung sehingga harus meminjam punya rekan sejawat, atau jaringan internet yang tidak stabil terkadang menjadi kendala dalam menerapkan model problem based learning ini. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu guru harus bisa membuat peserta didik untuk lebih memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran mereka agar teknologi yang selama ini mereka gunakan tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi juga untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran demi masa depan mereka. Dan yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru, peserta didik, dan rekan sejawat. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama yaitu selalu memotivasi peserta didik secara langsung melalui kata-kata dan mendorong peserta didik untuk terus belajar dan semakin aktif saat pelajaran di kelas. Guru juga harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar peserta didik tidak bosan, seperti diskusi kelompok, praktek melakukan dialog secara berpasangan, memainkan game-game yang bisa merangsang keaktifan peserta didik, atau melakukan sesi tanya jawab. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu memberikan pujian dan apresiasi kepada setiap hal positif yang dilakukan peserta didik. Bukan hanya atas keberhasilan peserta didik, tetapi juga saat peserta didik sudah berani mencoba, walaupun gagal atau salah dalam menjawab, agar kepercayaan diri mereka meningkat dan jadi lebih berani mengungkapkan pendapat atau mempresentasikan hasil karya mereka. Melalui pujian dan apresiasi ini, peserta didik akan merasa usaha dan kerja kerasnya dihargai.
Langkah yang berikutnya yaitu guru sebagai media utama dalam kegiatan belajar mengajar haruslah memiliki kompetensi dan kualitas yang bagus. Untuk meningkatkan kualitas diri ini, guru bisa mengikuti pelatihan atau seminar agar kemampuan mengajar menjadi lebih baik. Guru juga harus bisa memilih dan menerapkan metode mengajar yang inovatif dan tepat untuk peserta didik. Dalam memilih metode pembelajaran yang tepat ini, guru harus bisa melihat atau mengukur berdasarkan dari kondisi peserta didik, kondisi kelas, kesiapan peserta didik, dan ketersediaan sarana atau prasarana yang ada di sekolah tersebut, agar metode pembelajaran inovatif yang diterapkan bisa membawa kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Dan yang langkah terakhir yaitu pemanfaatan teknologi yang memegang peranan penting dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan bantuan teknologi, belajar menjadi lebih mudah dan efisien. Contohnya dengan menggunakan PPT atau Canva, menggunakan Google Form atau Quizzes, membuat video pembelajaran atau presentasi dengan menggunakan beberapa aplikasi video editing. Bahkan penggunaan YouTube adalah salah satu yang paling diminati peserta didik dan mudah untuk diterapkan. Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama orientasi masalah, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga investigasi, keempat menyajikan hasil karya, dan yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi. Dan yang terlibat dalam langkah-langkah atau strategi ini adalah guru, peserta didik, dan rekan sejawat. Kemudian proses yang dilakukan adalah 1 kali pertemuan, namun menggunakan 2 jam pelajaran sehingga semua sintaks pembelajarannya benar-benar terpenuhi secara keseluruhan, dan atas bantuan rekan sejawat untuk memvideokan proses tersebut. Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah laptop, LCD, dan HP. Kemudian untuk dampak dari langkah-langkah yang sudah dilakukan itu adalah yang pertama, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, keaktifan peserta didik di dalam kelas menjadi meningkat, yaitu dengan menggunakan metode kolaboratif atau diskusi kelompok dan juga dialog berpasangan. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam belajar dengan adanya stimulus berupa game edukasi, melihat tayangan PPT, dan menjadi lebih percaya diri saat presentasi dengan adanya apresiasi dari guru dan teman-teman. Yang ketiga, dengan model problem based learning ini juga peserta didik menjadi lebih mandiri dalam belajar. Mereka juga menjadi lebih kreatif dan kritis dalam berpikir karena mereka diberikan sebuah masalah dan diberikan kesempatan untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Bahkan peserta didik juga memiliki kemampuan bekerja sama yang baik dengan adanya model problem based learning ini. Model pembelajaran problem based learning ini sangat efektif karena hasil dari penerapan model ini akan terlihat langsung pada saat pembelajaran, di mana peserta didik diberikan sebuah masalah, kemudian mereka juga diberikan wewenang untuk mencari pemecahan dari masalah tersebut. Dengan metode pembelajaran ini, peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam belajar, vocabulary mereka juga meningkat, pronunciation mereka juga menjadi lebih baik. Respon dari pihak lain untuk strategi ini sangat baik, bahkan memotivasi pihak lain untuk ikut serta melakukan strategi yang sama. Faktor keberhasilan metode ini adalah adanya kerjasama yang baik antara para peserta didik dan guru, serta dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung penerapan model problem based learning ini. Pembelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses ini adalah dengan menggunakan model problem based learning, keaktifan peserta didik jadi meningkat, peserta didik menjadi lebih mandiri, kreatif, dan kritis dalam berpikir, mereka juga jadi lebih percaya diri, dan penerapan teknologi yang tepat sangat mendukung keberhasilan dari pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya presentasikan untuk best practice saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.